Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Kawandara. Saya dari kelas 3 PAI A2. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Bapak Dr. Amiruddin SPDI MPDI. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dengan materi konsepsi filsafat pendidikan, pragmatisme, dan eksistensialisme, di mana saya mengambil referensi yang pertama dari buku Filsafat Umum dengan penulis Mulyadi M. Hum terbit pada tahun 2020. Yang kedua, saya pun mengambil dari e-jurnal Rozali M. Tholib dengan judul Konsep Utilitas dalam Pendidikan. Yang ketiga, saya juga mengambil dari e-jurnal Neni Meliani Universitas Pendidikan Indonesia dengan judul Penerapan Aliran Filsafat Pragmatisme. Yang keempat, saya juga mengambil e-jurnal Wasito Hadi dengan judul Pragmatisme, Humanisme, dan Implikasinya bagi Dunia Pendidikan di Indonesia. Yang kelima, saya juga mengambil e-jurnal Muhammad Ahyan Yusuf Sa'bani di dalam judulnya Konseptualisasi Pendidikan dalam Pandangan Aliran Filsafat Eksistensialisme. Dan yang terakhir, saya juga mengambil dari e-jurnal Dian Ekawati Stein Metro Lampung dengan judul Eksistensialisme. Pertama kali saya akan menjelaskan mengenai pragmatisme, yaitu sejarah dan perkembangan aliran pragmatisme. Kita ketahui pragmatisme ini adalah aliran pemikiran yang memandang bahwa benar tidaknya suatu ucapan, dalil, ataupun teori semata-mata bergantung kepada berfaedah atau tidak berfaedahnya suatu ucapan tersebut. Ide ini merupakan budaya dan tradisi untuk bertindak dalam kehidupannya berpikir Amerika khususnya dan Barat pada umumnya, yang lahir pada sebuah upaya intelektual untuk menjawab problem-problem yang terjadi pada awal abad ini. Pragmatisme ini mulai dirintis di Amerika oleh Charles S. Peirce pada tahun 1839 sampai 1942, yang kemudian dikembangkan oleh William James pada tahun 1842 sampai 1910 dan John Dewey pada tahun 1859 sampai 1952. Di sini kita ketahui juga bahwa pragmatisme dianggap juga salah satu aliran yang berpangkal pada empirisme. Ada pula pengaruh idealisme menurut tokoh Jerman yaitu Hegel pada John Dewey, seorang tokoh pragmatisme yang dianggap pemikir paling berpengaruh pada zamannya, yaitu John Dewey. Kita lanjut lagi ke tokoh-tokoh aliran pragmatisme. Di sini saya mengambil dua tokoh. Yang pertama yaitu William James. Beliau mengemukakan bahwa aliran pragmatisme ini adalah tiada kebenaran yang mutlak, yang berlaku umum, yang bersifat tetap, yang berdiri sendiri, lepas dari segala akal yang mengenal. Untuk tokoh kedua yaitu dari John Dewey, beliau mengatakan bahwa filsafat harus berpijak pada pengalaman dan menyelidiki serta mengolah pengalaman itu secara aktif dan kritis. Dari dua tokoh tersebut dapat saya simpulkan bahwa aliran pragmatisme ini sesuatu yang mencari kebenaran yang mutlak, yang sifatnya tetap dan umum, yang harus berpijak pada pengalaman secara aktif dan kritis. Kita lanjut lagi ke konsep yang ditawarkan pragmatisme pada guru, siswa, kurikulum, dan lain-lain. Di sini yang pertama saya akan membahas mengenai siswa. Siswa adalah seseorang yang mempunyai pengalaman menurut George R. Knight. Ia seorang individu berpengalaman yang mampu menggunakan kecerdasannya untuk memecahkan situasi-situasi problematik. Siswa belajar dari lingkungan dan menjalani berbagai konsekuensi dari tindakan-tindakannya. Di sini kita juga menjelaskan bagi kaum pragmatis, pengalaman sekolah adalah bagian dari hidup lebih daripada persiapan untuk hidup. Demikianlah cara seseorang belajar di sekolah secara kualitatif tidak berbeda daripada dia belajar dalam berbagai aspek lain kehidupannya. Ide yang berkembang menjadi alat untuk hidupnya menjadi sukses. Yang kedua yaitu guru. Seseorang yang tahu apa yang dibutuhkan siswa di masa depan dan oleh karenanya mempunyai fungsi memberi atau menanamkan seperangkat pengetahuan esensial kepada siswanya. Guru itu diibaratkan adalah orang yang menasehati
dan membimbing aktivitas-aktivitas siswa, dan dia pun menampilkan perannya dalam konteks dan dengan keuntungan pengalaman yang lebih luas. Tetapi ada hal yang perlu kita catat, bahwa beliau tidak mendasarkan kegiatan-kegiatan kelas pada kebutuhan perasaannya sendiri. Di dalam aliran pragmatisme ini, kurikulum yang dipakai yaitu mestinya lebih dibangun di seputar unit-unit yang wajar yang timbul dari pertanyaan-pertanyaan yang mendesak dan pengalaman-pengalaman siswa. Nah, idealnya adalah bahwa mata pelajaran sekolah yang harus tradisional. Contohnya pelajaran seni, sejarah, matematika, membaca, dan lain-lain. Nah, itu pun dapat disusun ke dalam teknik problem solving yang berguna untuk menumbuhkan rasa ingin tahu siswa untuk belajar materi-materi tentang tradisionalil, sebagaimana mereka bekerja pada problem-problem ataupun isu-isu yang telah menarik mereka ke dalam pengalaman sehari-hari. Nah, di sini pun juga di aliran pragmatisme ini, metode yang dipakai yaitu metode pendidikan mengenai kedisiplinan. Nah, dalam metode pendidikan ini, upaya menanamkan suatu disiplin tetapi bukan otoritas. Kita ketahui juga bahwa metode pengajaran dengan disiplin ini berarti seseorang mengarahkan pelajaran dengan disiplin. Cara yang dapat ditempuh adalah dengan contoh, semua paksaan itu harus dibuang. Nah, ada dalam hadis pun mengatakan yaitu innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu harus diawali dengan niat, karena ketika seorang siswa itu berniat dengan baik, maka pelajaran yang masuk itu insya Allah bakal lebih luar biasa dari apa yang kita bayangkan. Namun ketika itu terpaksa, hal ataupun niat yang pertama itu pun terpaksa bagi dirinya. Di sini yang kedua saya akan membahas mengenai eksistensialisme. Yang pertama yaitu sejarah dan perkembangan aliran eksistensialisme. Nah, kita ketahui juga bahwa eksistensialisme merupakan suatu aliran filsafat yang lahir karena latar belakang ketidakpuasan beberapa filsuf yang memandang bahwa filsafat pada masa Yunani ketika itu seperti protes terhadap rasionalisme Yunani, khususnya pandangan tentang spekulatif tentang manusia. Nah, hal tersebut adalah adanya penolakan untuk mengetahui suatu aliran penolakan terhadap kemampuan suatu kumpulan keyakinan. Nah, khususnya kemampuan-kemampuan yang bersifat rasa tidak puas terhadap filsafat tradisional yang bersifat dangkal dan primitif yang sangat dari akademik. Nah, salah satu latar belakang dan alasan lahirnya aliran ini juga karena sadarnya beberapa golongan filsuf yang menyadari bahwa manusia mulai terbelenggu dengan aktivitas teknologi yang membuat mereka kehilangan hakikatnya ataupun hakikat hidupnya sebagai manusia atau makhluk yang bereksistensi dengan alam dan lingkungan sekitar, bukan hanya dengan semua serba instan. Kita ketahui juga bahwa filsafat ini termasuk dalam kategori filsafat modern yang banyak dipengaruhi oleh filsuf modern Kierkegaard dan Friedrich Wilhelm Nietzsche sekitar abad ke-19, dan pada abad ke-20 dibombingkan kembali oleh Martin Buber dan juga Karl Jasper dan Jean Paul Sartre. Filsafat ini dapat diterapkan pada permasalahan pendidikan dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan. Nah, ataupun teori pendidikan. Secara harfiahnya, kata eksistensi pun berarti muncul, timbul, memiliki wujud eksternal, ataupun menyebabkan berdiri. Nah, kita ketahui juga bahwa eksistensialisme ini suatu hal yang kesadaran bahwa ia ada dan bahwa ia adalah makhluk yang bertindak, memilih, menciptakan dan mengekspresikan identitas diri dalam proses bertindak dan memilih secara bertanggung jawab. Kita lanjut lagi ke tokoh-tokoh aliran eksistensialisme ini, teman-teman. Nah, yang pertama saya pun juga mengambil dua tokoh. Yang pertama yaitu Paul Tillich. Paul Tillich mengatakan bahwa menurut pemikirannya menganggap bahwa eksistensialisme ini adalah sebagai suatu elemen dalam keseluruhan, karena elemen ini hal yang paling besar karena mencakup keseluruhan visi, struktur dan keberadaan yang ia ciptakan. Tokoh yang kedua yaitu Kierkegaard. Nah, bahwa
Eksistensialisme adalah sesuatu yang eksistensi. Manusia bukanlah sesuatu yang statis, tetapi senantiasa menjadi manusia, selalu bergerak dari kemungkinan menuju suatu kenyataan, dari cita-cita menuju kenyataan hidup saat ini. Dari kedua tokoh tersebut, seperti tadi saya pun menyimpulkan bahwa eksistensialisme ini adalah sesuatu yang eksis, yang memiliki aktualitas ataupun wujud keberadaan menurut wataknya yang sejati, menciptakan dan mengekspresikan identitas diri dalam proses bertindak dan memilih secara bertanggung jawab. Di sini pun juga ada konsep yang ditawarkan eksistensialisme pada guru, siswa, dan lain-lain. Yang pertama yaitu guru. Nah, seorang guru di sini dikatakan bahwa guru itu dapat mendorong siswa-siswanya dalam bertanggung jawab dan juga mengatasi dampak dari semua tindakan yang dilakukan oleh siswanya. Menurut Kineler, beliau mengemukakan bahwa ada beberapa peranan guru dalam pandangan eksistensialisme. Yang pertama, guru itu berperan melindungi dan memelihara kebebasan akademik. Yang kedua, guru tidak memaksakan interpretasi ataupun mengabaikan pengetahuan siswanya. Guru pun tersebut malah memberikan informasi yang layak bagi siswanya dan memberikan pemahaman kepada siswa agar siswa pun dapat memahami kembali. Yang ketiga pun dalam menyampaikan materi, guru pun mengemukakannya dengan pandangan beragam. Nah, guru pun tersebut dapat menjadikan contoh bagi siswanya. Di sini kita lanjut lagi ke siswa. Dalam eksistensialisme, para siswa pun disarankan untuk bebas memilih apa yang mereka pelajari dan bagaimana mempelajarinya. Siswa pun harus bebas berpikir dan mengambil keputusan sendiri secara bertanggung jawab. Siswa pun juga harus aktif. Nah, harus aktif dan dalam mencari pengetahuan dengan tidak menutup pikiran dan hatinya, dan dengan selalu mencari kebenaran secara mendalam menurut apa yang sudah dimiliki. Di sini pun kurikulum yang dipakai oleh eksistensialisme mengutamakan kurikulum liberal, nah yang merupakan landasan bagi kebebasan manusia, kebebasan memiliki aturan-aturan. Oleh karena itu, di sekolah pun harus diajarkan pendidikan sosial untuk mengajar respek, rasa hormat terhadap kebebasan untuk itu semua. Nah, dari kesimpulan dari kedua aliran pragmatisme dan eksistensialisme dapat saya simpulkan lagi nih, dalam pendidikan pragmatisme semua materi yang akan disajikan harus berdasarkan fakta-fakta yang sudah diobservasi, dipahami serta dibicarakan sebelumnya. Dan juga materi tersebut dimungkinkan mengandung ide-ide yang dapat mengembangkan situasi untuk mencapai tujuan. Peran guru dalam pendidikan pragmatisme hanyalah sebagai fasilitator dan motivator bagi seorang siswa. Semua kegiatan hanyalah dilakukan sendiri seiring dengan minat dan kebutuhan yang dipilih, tetapi guru tetap memberikan arahan yang memungkinkan anak berkembang sesuai dengan bakat atau minat yang mereka miliki. Di sini juga eksistensialisme adalah aliran filsafat yang pahamnya berpusat pada manusia, individu yang bertanggung jawab atas kemauannya yang bebas tanpa memikirkan secara mendalam mana yang benar dan mana yang tidak benar. Nah, eksistensialisme ini pun berhubungan dengan pendidikan, karena pusat pembicaraan eksistensialisme adalah keberadaan manusia, sedangkan pendidikan hanya dilakukan oleh manusia. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dan saya presentasikan mengenai materi ini. Jika ada kesalahan, datangnya dari diri saya sendiri dan benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.